Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati Ustaz Farabi, Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di majelis ilmu ini. Itu berarti kita masih panjang umur, itu berarti kita masih sehat. Umur sehat itu tidak bisa dibeli, dan yang lebih penting, lebih mahal, alhamdulillah kita bisa hadir istiqomah di sini. Itu berarti kita masih dipilih oleh Allah, dijaga dengan naungan hidayah, dengan giroh semangat untuk berada dalam ketaatan dan ketakwaan, berhimpun pada majelis-majelis kebaikan termasuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi indikasi, menjadi saksi kelak bahwa kita adalah umat-umat akhir zaman yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan terus belajar dan belajar supaya kita semakin paham tentang agama kita ini. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja pagi hari ini mari kita awali, kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita ikuti bersama lanjutan dari kajian Qisasul Anbiya, kisah para nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Farabi kepada beliaunya. Dipersilakan. Apa Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah kembali menyatukan kita dalam majelis yang insyaallah barakah ini. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap tetes bensin yang kita habiskan untuk datang ke majelis ini menjadi penghapus dosa dan tambahan amal bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita berbicara tentang Nabiullah Hud, juga Nabiullah Salih yang kisahnya hampir mirip dan juga keduanya juga adalah bagian dari nabi-nabi Arab. Insyaallah setelah ini kita akan lanjut ke kisah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kisah Nabiullah Ibrahim, kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini agak panjang Pak kayaknya.
Jadi kisahnya agak panjang karena episode Ibrahim ini mirip-mirip dengan episode Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran detail sekali Allah menjelaskan. Tapi kalau Yusuf itu dalam satu surat detail dari kecil sampai kemudian meninggal. Sementara Ibrahim itu berpencar di beberapa surat. Mulai dari Nabiullah Ibrahim kecil walaupun tidak detail nanti, sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim menikah, sampai kemudian nanti punya anak, sampai kemudian nanti anak-anaknya menjadi nabi dan lain sebagainya. Tapi yang menarik memang dari pribadi Nabiullah Ibrahim adalah beliau punya banyak keutamaan ya. Bahwa Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabiullah Ibrahim melainkan pasti ada hubungan darah dengan Nabiullah Ibrahim. Itu berasal dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, imma dari jalur Nabiullah Ishak atau dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam. Cuma nanti memang dari Ishak ini banyak. Dari Ishak nanti ke Yakub. Yakub itu adalah nabinya Bani Israel. Jadi Israel itu adalah namanya Nabiullah Yakub alaihissalam. Maka kita dilarang untuk melaknat Israel, karena itu berarti melaknat Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya, dari Yakub kemudian nanti ada turunan 12 sampai kemudian banyak lahir para nabi dari jalur Nabiullah Yakub alaihissalam, karena nanti pada akhirnya Bani Israel itu adalah, Bani itu kan berarti anak Pak, Israel itu Yakub, jadi Bani Israel itu semua anaknya Yakub. Itu nanti melahirkan Bani Israel yang luar biasa banyak, termasuk nabinya. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa nabinya Bani Israel itu ratusan. Bahkan nanti dalam kisah Zulkifli, dalam kisah Nabi Ilyas atau dalam kisah Nabiullah Ilyas alaihissalam, itu nanti walaupun kisah ini masih menjadi perdebatan, itu dalam satu dekade ada 400 nabi yang kemudian dibunuh. 100-nya itu bersembunyi, yang nanti pada akhirnya kemudian diselamatkan dan diayomi oleh Nabiullah Zulkifli alaihissalam. Pernah dengar Nabiullah Zulkifli Pak? Pernah? Kisahnya tahu? Udah banyak. Udah banyak. Makanya namanya Zulkifli, itu adalah orang yang dikasih beban, orang yang bisa al-kifl itu bisa meramut, bisa bisa diberi beban dan lain sebagainya. Karena Nabiullah Zulkifli itu nanti luar biasa kisahnya. Cuma nantilah. Tapi itu adalah nabi-nabi Bani Israel. Itu dari jalur Nabiullah Ishak alaihissalam. Dari Ismail itu nanti hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada nabi yang datang setelah Nabiullah Ibrahim melainkan pasti punya hubungan darah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nggak kebayang, Pak. Makanya kita ini sebenarnya cukup untuk kemudian mencontoh, menteladani sekelas Nabiullah Ibrahim. Karena nggak mungkin Nabiullah Ibrahim ini nggak istimewa ketika beliau mampu untuk melahirkan banyak nabi dari keturunan beliau. Coba Bapak sebut satu sosok yang sangat digandrungi oleh generasi saat ini yang sekelas Ibrahim alaihissalam. Nggak mungkin ada. Kita ini punya anak katakanlah 3, itu pasti katakanlah ada yang nakal 1, ya kan? Mungkin ada yang gagal dan lain sebagainya. Ibrahim itu punya anak ratusan, punya keturunan ratusan nabi. Maka di dalam Quran Allah menyebut innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah itu memilih Nabiullah Adam karena Adam adalah Abul Bashar. Wa Nuh karena Nuh adalah apa? Nuh adalah Rasul pertama. Rasul pertama. Adam adalah Abul Bashar, Nuh adalah Rasul pertama. Oh, betul tadi, Abu Bashar kedua. Karena kita semua pasti dari situ. Kemudian
wa ala Ibrahim. Kalau dari Adam disebut hanya Adamnya, karena Adam masih punya celah, anaknya masih ada yang durhaka. Siapa itu? Kabil. Wa Nuh juga disebut Nuhnya, karena istri sama anaknya tidak ikut Nuh. Tapi yang ketiga Allah sebut wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi secara utuh Allah menyebut ala Ibrahim. Karena Ibrahim itu mulai dari beliaunya, istrinya, istri Ibrahim ada berapa? Dua yang kita kenal. Takut salah. Istri Ibrahim itu ada 4. Dalam kitab ini disebutkan ada 4. Awalnya memang Sarah, kemudian Hajar, tapi habis itu nanti nikah lagi. Kemudian anaknya Ibrahim, Ishak, Yakub. Oh, Ishak, Ismail. Yang kita kenal 2 itu semua salih. Dari situ melahirkan Nabi. Tapi ternyata Ibrahim punya anak 12. Karena dari Sarah 1, dari Hajar 1, kemudian nanti dari satunya itu 6, dari satunya itu 4. Jadi genap 12. Walaupun ini masih Imam Ibnu Katsir dan masih khilaf, banyak khilaf ya. Cuma dalam kitab ini nanti kita akan tahu bahwa siapa saja namanya. Ya, itu ada 12. Dan solih. Maka kalimatnya ala Ibrahim. Maka kalau kita pengen belajar kepribadian, coba belajarnya kepada Adam, kepada Nuh. Kalau kita pengen belajar tentang keluarga kita, belajarnya sama Ibrahim wa ala Imran. Juga tentang keluarga Imran. Nanti karena dari jalur Imran itu lahirlah Maryam, dari Maryam kemudian lahir Isa. Coba jemaah yang dirahmati Allah. Itu makanya sebenarnya kita ini cukup dengan sirah kita, tidak perlu sirah yang lain. Maksud saya, kalau kita mau kemudian belajar tentang apa saja, itu di dalam Islam menyiapkan teladannya siapa, termasuk Ibrahim. Ada nggak saat ini sosok yang lebih inspiratif dibandingkan Ibrahim alaihissalam dari sisi parenting? Coba. Tapi kita kadang susah tuh untuk kemudian menelisik lagi bagaimana Ibrahim mengajari anaknya, dialog Ibrahim dengan anaknya, dialog Ibrahim dengan Sarah dan lain sebagainya. Maka Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Belum lagi Ibrahim juga disebut sebagai Khalilullah. Itu sepaket dengan baginda Rasul, karena baginda Rasul itu Khalilur Rahman. Karena baginda Rasul pernah bilang begini, seandainya aku boleh untuk memiliki Al-Khalil. Khalil itu kesayangan. Khalil a'la minal Habib. Jadi Khalil itu lebih tinggi dibandingkan kekasih, lebih akrab dibandingkan Habib. Ahabbul Habib itu Khalil. Jadi tercintanya orang yang dicintai. Pokoknya paling deket lah. Kalau bapak punya teman gitu, ada di situ satu teman yang paling plek betul, itu namanya Khalil. Jadi kalau Khalilullah kan berarti orang yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baginda Rasul juga punya gelar itu, Khalilur Rahman. Kata baginda Rasul, seandainya aku boleh diizinkan oleh Allah untuk memiliki Al-Khalil, orang kesayangan di dekatku, maka pasti aku akan pilih Abu Bakar sebagai Khalili, sebagai kesayanganku. Tapi aku Khalilullah atau Khalilur Rahman, tapi aku sudah jadi kesayangannya Allah atau kesayangannya Ar-Rahman. Maka Ibrahim tidak mungkin pribadi yang biasa-biasa saja ketika beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih sebagai Al-Khalil. Ada kalimat menarik, Pak. Kalimatnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Apa, Pak? Lillahi hanifah. Ya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Jadi kan mestinya Ibrahim itu kan satu, Pak ya. Tapi kemudian digambarkan sebagai ummah, sekumpulan orang, sekumpulan karakter. Kenapa disebut ummah? Kata para mu'arrikh, karena Ibrahim itu memiliki semua karakter kebaikannya umat. Mulai dari apa? Bapak tinggal sebutkan, Ibrahim itu pengasih, penyantun, punya akhlak baik, dermawan. Oh, dermawannya luar biasa.
Ibrahim itu punya peternakan, Pak. Peternakannya unta namanya. Tapi peternakannya itu bukan buat bisnis. Saya baru paham juga itu. Peternakannya bukan buat bisnis. Dia melihara unta banyak. Setiap ada tamu yang datang, nyembelih unta. Maka disebut awwahun halim. Kita ini mah beda. Setiap tamu yang datang, keluarnya selalu aqua gelas. Makanya kemudian yang dijajar di ruang tamu itu santri-santri gelas. Terus apa kalau tapi Ibrahim itu unta, ada tamu, termasuk nanti tamunya Lut yang mau ngasih info bahwa nanti akan ada azab, itu malaikat Jibril yang datang, itu kan yang dikasih unta. Dijembelih. Jadi setiap yang datang, andai ada orang begitu ya Rabbi. Setiap hari dia nggak akan habis tamunya. Iya betul. Awwahun halim. Dan luar biasa memang Ibrahim alaihissalam. Dia memiliki karakter kebaikan semua umat. Maka layak untuk kita untuk menelisik lebih detail terkait masalah Ibrahim alaihissalam. Maka saya pengen detail, saya pengen pelan-pelan, walaupun nanti sesinya akan panjang. Saya kalau nggak salah menjelaskan Ibrahim itu, kalau nggak salah dulu di Taman Dika itu sekitar 5-6 kali pertemuan kalau nggak salah. Jadi kita ini kemungkinan bisa ngelewati Ramadan, kemungkinan. Ya mudah-mudahan. Kalau nggak salah sih. Atau itu Nabiullah Yusuf alaihissalam, wallahu alam. Yang penting Ibrahim ini lama sekali. Maka Bapak harap sabar gitu. Karena periodisasi Ibrahim nanti akan nyinggung Ishak, akan nyinggung Ismail alaihissalam. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan Ibrahim bin Tarikh, ada yang mengatakan bin Tarikh. Kita tahu namanya siapa bapaknya? Azar. Imam Ibnu Katsir mengatakan Tarikh atau Tarikh. Ada khilaf. Ada yang mengatakan Tarikh itu adalah lakopnya Azar. Jadi Azar sama Tarikh atau sama Tarikh itu satu kesatuan, cuma punya nama berbeda. Ya ibarat kita lah. Saya kalau di desa dipanggilnya Alfa. Kalau di Surabaya dipanggilnya Robi. Bahkan setiap kita ini kadang kalau di desa punya lakopnya masing-masing. Ya. Jadi versinya Imam Ibnu Katsir itu Tarikh. Tapi versi Quran Azar. Ya tentu Quran paling benar. Karena Quran yang. Tapi ada juga yang mengatakan Azar itu adalah nama asnam, nama patung yang dipahat oleh Tarikh yang kemudian disematkan kepada Tarikh. Wallahu alam. Tapi yang jelas bapaknya Nabiullah Ibrahim itu imma Tarikh atau Tarikh atau Azar. Itu satu kesatuan. Bin Nahur, bin Sarugh, bin Arghu, bin Ibn Faligh, bin Abir, bin Salih, bin Arfahashad, bin Sam, bin Nuh. Jadi semuanya rata-rata dari mana? Dari Sam. Yang Arab. Yang apa? Arab bukan. Wallahu alam. Ya kan memang di situ ada Sam, Ham, Yafith, itu kan ada pembagiannya. Ini ada anak-anak Yahudi itu dari siapa gitu. Ada anak termasuk Sam, kemudian mungkin dari Arab. Yang memang melahirkan orang-orang Arab. Sam, nah ini menarik. Saya belum dapat referensinya siapa Sam itu. Karena Salih, Hud itu dari Sam, ya kan? Ibrahim ke bawah semua dari Sam. Otomatis kan pribadi Sam ini menarik. Kenapa nggak dari Yafith? Kenapa nggak dari Ham? Kenapa semua dari Sam jalurnya? Berarti ada yang perlu meneliti. Nah ini menarik ini. Kenapa dari Sam? Artinya Sam itu mewariskan banyak para nabi, banyak orang baik. Semua dari Sam. Bin Nuh alaihissalam. Kalau Nuh memang sirahnya ada. Tapi Sam ini kan jarang ada yang ini, Pak. Jarang ada yang bahas. Coba nanti kemudian setelah pulang itu cari kira-kira Sam ini siapa sih sebenarnya? Apa hanya anaknya Nabiullah Nuh alaihi salam, atau dia punya karakter-karakter yang sama sekali tidak pernah kemudian diangkat? Padahal menarik sekali karena dari semua nabi itu setelah Nabiullah Nuh semua dari Sam. Tidak ada yang dari Ham, tidak ada yang dari Yafith. Ya.
Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna isma ummu Ibrahim Amilah. Dia punya ibu, Ibrahim itu punya ibu Amilah. Bapaknya tadi itu, kalau enggak Azar ya Tarikh. Nah, walamma kana umru Tarikh atau Tarikh 75 sana wulida lahu Ibrahim alaihi salam. Wa Nahur wa Haran wa wulida li Haran Lut. Jadi Ibrahim ini punya saudara. Dia punya saudara 3, Pak. Ibrahim ini paling tengah, al-ausat. Anna Ibrahim alaihi salam wal ausat. Dia yang paling tengah. Wa anna Haran mata fi hayati abihi fi ardihi allati wulida fiha wa ya ardul kaldanin ya'nuna ardu babil. Jadi kakaknya itu namanya Nahur, kemudian Ibrahim, kemudian Haran. Paham ya? Dari sini dulu kita mulainya nih. Dari silsilahnya dulu. Jadi Azar itu dia punya anak 3. Yang paling tua itu namanya Nahur, yang tengah, yang kedua itu namanya Ibrahim, yang terakhir namanya Haran. Namanya Haran. Dan menarik, Pak. 3-tiganya ini awal mulanya disuruh jualan patung, Pak. 3-tiganya. Jadi karena Azar ini profesinya sebagai pemahat patung, maka anaknya ini disuruh jadi penjual ke pasar. Dia produksi, anaknya trading. Dia produksi, anaknya jualan. Nah, ketika Ibrahim ini jualan, lihat kalimat Ibrahim, karena Ibrahim memang terjaga. Dia bilang, "Ishtaru ma la yadhurrukum wa la yanfa'ukum." Jadi nggak pernah laku punya dia. Beli ini barang yang sama sekali nggak ada manfaat dan nggak ada mudarat. Jadi kakaknya ini sama adiknya ini laku. Pokoknya Ibrahim nggak pernah laku. Karena kalimat Ibrahim, "Ishtaru ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum." Beli ini barang yang sama sekali nggak ada manfaat juga nggak ada mudarat. Ya karena dia menghormati ayahnya, dia jualan aja gitu. Tapi kalimatnya tentu kalimat tauhid. Yang dia bilang, "Ishtaru ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum." Beli ini barang yang sama sekali nggak ada manfaatnya juga nggak ada madorotnya. Jadi punya Ibrahim itu nggak pernah laku. Ibrahim itu nggak pernah laku. Maka sejak awal ayahnya itu memang punya apa istilahnya, didik Nabiullah Ibrahim ini agak berbeda dibanding kakak sama adiknya. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Haran itu punya anak Lut. Jadi kalau saya tanya, Lut sama Ibrahim itu apa? Kok sepupu? Ponaan, ya kan? Ponaan. Jadi Ibrahim itu kan pamannya Lut, karena Ibrahim punya adik Haran, Haran punya anak Lut. Lut ke Ibrahim berarti Pak D, paman. Gitu ya. Jadi itu. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lut itu mohon maaf, Ibrahim itu dilahirkan di Babilonia, di Irak. Memang tanah-tanah di sana itu memang tanah-tanah para nabi, Pak. Saya barusan bicara tentang Nabiullah Yunus di mana? Di Masjid Pantai Mentari. Itu juga di Mosul. Mosul itu juga di Irak. Maka memang para mu'arikh ngasih catatan orang yang kemudian mencoba untuk menggali bahwa tanah para nabi itu di Indonesia. Susah, Pak, nyarinya. Karena Quran itu sebagai, terutama di sirah-sirah Imam Ibnu Katsir, itu kemudian semuanya ada di tanah-tanah itu, tanah Syam, Mesir gitu. Nanti Ibrahim itu juga dari Babil dia ke Mesir dulu, baru ke Syam, ke Palestina, baru kemudian nanti ke Arab gitu, ke Jazirah Arab. Tapi nyebrang ke Indonesia itu enggak kayaknya, Pak. Enggak kayaknya. Wallahu alam, cuma sepertinya enggak. Sepertinya enggak. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu awalnya punya istri namanya Sarah. Ya, punya istri namanya Sarah, tapi Sarah ini nanti dia mandul ya.
Mandul Pak ya? Awalnya mandul. Di spekulasi dia akhiran itu gak bisa punya anak. Ya. La talid gitu. Cuma menariknya begini. Ibrahim ketika di Babilonia itu beliau berhadapan dengan salah seorang raja terbesar yang daerah kekuasaannya waktu itu hampir semuka bumi daerah kekuasaannya. Jadi para muarikh itu mengatakan ada 4 raja yang daerah kekuasaannya itu mencapai hampir sebumi, termasuk Indonesia mungkin ya. Satu adalah Namrud, duanya musyrik, kafir, duanya muslim. Satu Namrud yang musyrik, yang kedua apa Pak? Bukhtun Nasar namanya. Bukhtun Nasar. Ayo Pak bareng-bareng, Bukhtun Nasar. Paling karena nggak pernah dengar jadi susah ya. Bukhtun Nasar. Yang muslim itu Sulaiman dan Dzulqarnain. Nanti kisahnya banyak juga. Namrud ini daerah kekuasaannya hampir sebumi, tapi berada di Babil. Dia memerintahnya dari Babil. Ini raja luar biasa. Firaun tidak masuk. Tapi menariknya, justru banyakkan Firaun di dalam Quran disebutnya. Nah, coba itu kan kita nggak pernah gali bahwa secara peran itu Firaun jauh lebih mendominasi di dalam Quran. Namrud itu kelihatan cuma 2 kali 3 kali. Terutama soal perdebatan nanti. Ya. Nah, di Babil itu Pak, ada mayoritas penduduknya menyembah berhala, terutama berhala-berhala yang memang didesain seperti Namrud. Atau ada yang mengatakan berhala-berhala yang kemudian Namrud menunjuknya sebagai perwakilan Tuhan. Jadi berhala itu dikumpulkan di satu aula besar gitu, yang dimana aula itu nanti ada berhala paling besar itu yang menggambarkan Namrudnya, kemudian berhala kecil-kecil gitu, kerucil-kerucilnya gitu. Dan uniknya nanti ketika Nabiullah Ibrahim masuk ke dalam aula itu aula itu full dengan sesajen. Maka nanti Ibrahim sampai bilang, "Ala ta'kulun, loh, ngapain? Ini kenapa gak dimakan?" Dia bilang sama patung, "Ala ta'kulun, kenapa kalian gak makan ini? Kan sudah dikasihkan sama kalian." Diambil sama Ibrahim, disemburkan gini. Loh, kenapa kalian gak bisa? Ya gitulah. Jadi banyak kan masyarakat dulu itu dengan berhala, karena mereka menganggap itu sebagai Tuhan, mereka akan berkorban untuk Tuhan mereka ketika mereka punya hajat. Maka mereka ngasihnya sesajen itu, atau bahasa kita apa ya? Iyalah sesajen itu. Apa istilahnya itu, ada banyak makanan dikasihkan. Tapi makanannya nggak habis-habis. Sampai busuk tuh nanti dibuang ke sampah, dikasih lagi gitu. Menarik, saya terus terang, saya merenungi kalimat Nabiullah Ibrahim tuh luar biasa. Karena begini ya, kan Allah bilang sama Nabiullah Ibrahim, "Walaqad atayna rusda Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin." Sesungguhnya kami telah memberikan rushd itu cahaya hidayah. Rushd apa istilahnya? Petunjuk kepada Ibrahim. Min qabl itu dalam tafsir disana min sighrihi atau min sigarihi, dari sejak kecil. Jadi memang selama ini sirah yang mengatakan bahwa Ibrahim pernah menyembah matahari, pernah menyembah bulan, pernah menyembah bintang, itu hoax Pak. Sesuatu yang nggak betul. Sesuatu yang nggak betul. Karena dalam kaidah kenabian itu mustahil Nabi pernah musyrik. Mustahil. Karena kalau sampai dia pernah musyrik, itu jadi catatan buruk. Nanti umatnya bilang, "Lu kamu juga dulu pernah gini kok." Jadi Ibrahim tidak pernah musyrik. Tapi Ustaz, di Quran ada, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi." Itu kalimat Imam Ibnu Katsir, "Hadzal maqam maqamun munadharah."
Jadi kalimat ini, dialog ini adalah ketika Nabiullah Ibrahim sedang berdakwah dengan sedang berdakwah dengan kaumnya. Kemudian Nabiullah Ibrahim waktu itu ikut masuk di dalamnya sampai kemudian semalaman gitu. Sampai akhirnya ketika bulan itu datang gitu ya. Kata Ibrahim, bulan itu cantik ya. Itu kayaknya kayak Tuhanku deh gitu. Padahal semuanya menyembah bulan tuh. Tapi terus begadang sampai akhirnya bulan itu tenggelam. Tapi tenggelam ya. Aku nggak seneng sama yang tenggelam gitu lah. Jadi dia hanya sebatas mendakwahi dengan cara kayak kalau sekarang seorang dai ingin dakwah sama anak-anak milenial, dai itu harus paham PlayStation juga tuh Pak. Iya kan? Karena ketika main PlayStation itu dia bisa dakwah sama anak-anak milenial itu. Nah itu kayak gitu lah. Jadi sebenarnya dai itu dia nggak seneng sama PlayStation, tapi karena itu sebagai jembatan dia bisa mendakwahi ini, dia berpura-pura seperti itu. Jadi Ibrahim tidak pernah musyrik. Maka selama ini yang kita ketahui bahwa Ibrahim pernah nyembah bulan, pernah nyembah bintang, pernah nyembah matahari, itu bagian dari yang tidak betul dalam silah. Nanti kita jelaskan detailnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim diutus sebagai rasul di tengah komunitas kaum yang menyembah berhala di Babilonia, dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah beliau berdakwah pada ayahnya, pada keluarganya, terutama ayahnya. Nah ini penting memang. Model kayak saya ini Pak, kayak bapak-bapak ini, memang yang paling kemudian kita perlu rangkul pertama kali itu ya istri kita, anak kita, sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Maka cobaan bagi ustadz itu cobaan terbesarnya, terutama saya merasakan, dan saya mudah-mudahan dijauhi. Ketika kemudian dia bisa berceramah kemana-mana, pindah dari satu majelis ke majelis yang lain, satu masjid ke masjid yang lain, sementara dia abai dengan keluarganya yang di rumah, itu bahaya. Khawatirnya ketika Allah kemudian mencoba seorang dai dari sisi anak, itu cobaan terbesar bagi seorang dai. Karena itu akan menjadi celah di mana kemudian dia, bahasa kita, downgrade. Kamu kemana-mana, lu anakmu gak keurus. Padahal bisa jadi. Dai itu sudah setiap malam minta sama Allah. Sudah setiap malam dia menangis pada Allah. Setiap malam dia menengadahkan tangannya agar Allah ngasih hidayah sama anak. Tapi masalahnya urusan hidayah kan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim memulai dari ayahnya. Lihat, kalimat yang menarik sekali. Ketika Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim. Dan ingatlah dan sebutkanlah Muhammad, atau ingatlah Muhammad di dalam kitab tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang siddiq. Siddiq itu apa? Yang jujur, yang benar. Nabiyya, seorang nabi. Jadi memang sejak kecil dia seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati. Kalimatnya menarik sekali. Ingatlah ketika Ibrahim bilang sama ayahnya, ya abati, duhai ayahku yang tersayang. Jadi walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, Ibrahim tidak pernah menyebut nama ayahnya dengan namanya. Bahkan Ibrahim selalu menyebutnya dengan kalimat terbaik, kalimat panggilan terbaik. Jadi kalimat panggilan terbaik kepada ayah itu adalah abati kalau dalam bahasa Arabnya. Karena itu sisi emosionalnya dekat sekali. Abi itu masih normal. Jadi kalau anak bapak masih bilang abi itu masih normal lah. Ya kayak bapak, ayah gitu. Tapi kalau abati itu sisi emosionalnya lebih dekat sekali.
ayahku yang tercinta. Justru nanti kalimat ini yang nanti akan dipakai oleh Nabiullah Ismail ketika beliau merespon perintah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disembelih. Kalimat ya abati. Maka penting, Pak, apa yang kita lakukan sama orang tua kita itu nanti juga yang akan dilakukan anak kita sama kita. Maka kalimat baginda Rasul, man waqqara walidan razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu. Siapa yang durhaka sama orang tuanya, Allah akan ngasih dia anak yang juga durhaka sama dia. Jadi kalau kita punya anak yang susah diatur, bebal dan lain sebagainya, itu coba kita perlu koreksi apakah dulu kita juga begitu sama orang tua kita. Karena kalimat baginda Rasul itu, man waqqara walidan razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu. Siapa yang dia durhaka sama orang tuanya, nanti dia dikasih anak yang juga durhaka sama dia. Itu bahasa kita apa, Pak? Karma ya. Apa bahasa gitu? Pokoknya Allah ngasih gitulah. Antrinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu. Ibrahim menjaga betul kalimatnya sama ayahnya. Kata Ibrahim, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau tetap menyembah ma itu kan berarti sesuatu yang enggak hidup. Kalau man itu sesuatu yang hidup, ma berarti sesuatu yang enggak hidup. La yasma'u, dia enggak pernah bisa mendengar, wala yubsir, enggak pernah bisa melihat, wala yughni anka syai', dan enggak bermanfaat sama sekali sama engkau. Dalam sebuah riwayat, Ibrahim itu ketika mau berangkat ke pasar bawa patung itu, Ibrahim kadang mampir ke sungai, sampai Ibrahim diginikan, ayo minum. Saking ingin membuktikan ini benda bisa gak ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Maka kata Ibrahim, dia gak bisa dengar, gak bisa lihat, gak bisa ngasih manfaat sama kamu, sama engkau ya. Ngapain terus disembah, kata. Terus gitu, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, ayahku aku ini dikasih ilmu yang belum pernah dikasih sama orang. Ya tentu ilmu kenabian. Malam ya fattabi'ni, maka ikuti aku. Maka memang kita ini kalau jadi ayah, Pak, kalau ditegur sama anak, itu kadang kita agak sombong, Pak. Iya kan? Susah kita nerima gitu. Jadi kalau kita ini ditegur sama anak, itu kita kayak susah nerima. Tapi kalau kita nasihati anak, seakan-akan kita ini bersih, gak punya dosa sama sekali. Allah. Tapi kalau anak nyentil dikit aja, kita kadang gak nerima. Dengan segala pembenaran dan alasannya. Mbudalih atau dalil, gak paham saya. Yang penting gitu. Nah makanya mungkin emosional Azhar juga begitu waktu itu. Bahwa anakku ini yang mengajak fattabi'ni. Kalimatnya fattabi'ni, ikuti aku. Ayah ngikuti anak, itu soro. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan mengikuti syaitan atau menyembah syaitan. Inna syaitana qala ar-rahmani asya. Karena syaitan itu sering berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai lama gitu. Lihat kalimat ayahnya. Setelah Ibrahim terus berdakwah begitu sama ayahnya, kalimat ayahnya sungguh di luar dugaan. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kamu benci sama Tuhanku wahai Ibrahim. Kamu benci tak sama Tuhanku wahai Ibrahim. Ya dari dulu memang sudah benci, Pak. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ya, kalau sampai kamu gak berhenti menjelek-jelekkan Tuhanku, mau disawat, dipukul, sampai diancam mau dirajam. Mau dirajam, Pak. Bapak tahu rajam? Dilempari batu, ya istilah pembunuhan lah, dibunuh sampai mati.
Tapi menarik, ini kita belajar bagaimana Ibrahim menghormati ayahnya. Di tengah jawaban yang betul-betul sangat mengecewakan, Ibrahim masih bilang, qala salamun alaik. Ya, semoga keselamatan untukmu. Tak pernah kemudian kalimatnya jadi lebih tinggi atau jadi lebih keras, bahkan berteriak, bahkan enggak. Qala salamun alaik. Keselamatan atasmu wahai ayahku, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan terus tidak bosan untuk memintakan ampun kepada Tuhanmu untukmu. Innahu kana bihafiya. Karena Tuhanku sangat sayang kepadaku, sangat lemah lembut kepadaku. Itu pun Pak, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa ala akuna bi du'ai rabbi syakiya. Ibrahim sampai bilang bahwa aku nggak akan pernah bosan. Aku nggak akan pernah capek untuk terus mendoakanmu agar engkau dapat hidayah. Ini menarik sekali karena ini kan Ibrahim sama ayahnya beda keyakinan. Lah kita ini Pak, kita ini sama orang tua kita itu kadang sama keyakinannya tapi kadang suka bentak. Kalimat kita ini kadang suka bentak, kadang suka tidak nyaman sama orang tua. Saya pernah satu waktu, entah saya pernah cerita di sini atau enggak. Satu waktu saya pernah khutbah di kantor pajak Jawa Timur, di mana itu, Jagir Pak ya. Kantor pajak Jawa Timur itu Jagir. Saya bicara tentang birrul walidain waktu itu. Tiba-tiba setelah selesai sholat, salam, saya masuk ke ruang khotib gitu. Kemudian ada seorang anak usia mungkin seusia Mas ini, masih usia mungkin 28, 29, masih muda sekali. Dia masuk ke dalam ruang khotib itu agak tergesa-gesa dan persis duduk depan saya begini. Tak liatin matanya sembab, habis nangis dia sepertinya. Lalu kemudian dia bilang begini, Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya merasakan betul apa yang antum sampaikan tadi. Saya bilang, kenapa Mas? Saya itu sejak dulu kuliah di Jember. Lalu setelah kuliah saya lulus, saya hijrah merantau ke Surabaya. Itu saya di Surabaya ditolong Allah dengan sangat luar biasa, sampai akhirnya saya berada pada puncak prestis. Artinya pangkat saya cepat dinaikkan. Posisi saya itu cepat. Tapi semua berubah Ustaz sejak 6 bulan yang lalu kata dia. Ini kejadian sebelum Covid Pak, sebelum 2020 ya. Sebelum 2020. Udah lama. Tapi sejak 6 bulan yang lalu semua berubah. Kenapa Mas saya bilang begitu? Dia bilang sejak itu orang tua saya, ayah ibu saya broken, bercerai. Rumah tangga kami, keluarga kami berantakan. Itu karena kesalahan ibu saya yang tidak bisa dimaafkan oleh ayah saya. Kesalahannya syirik Pak. Apa syirik dalam keluarga? Bapak paham syirik dalam keluarga? Hah? Mendua. Syirik dalam keluarga itu mendua. Kalau syirik sama Allah kan menduakan Allah. Kalau syirik dalam keluarga itu ya mendua. Ya itu kalimatnya. Sampai gak bisa dimaafkan sama ayah saya kata dia. Sampai akhirnya keluarga kami ini berantakan. Baru setelah itu saya memutus semua silaturahim sama ibu saya. Karena saya dan keluarga saya semua, terutama dengan saudara-saudara saya, itu menganggap semua ini terjadi karena ibu. Maka semua kontak silaturahim kami putus. Saya juga sudah tidak pernah silaturahim ke ibu saya tidak pernah menyapa, gak pernah tanya kabar dan lain sebagainya, karena saya benci sama ibu saya. Ini kalimat yang terakhir yang bikin saya jadi greget. Kata dia, karena saya benci sama ibu saya, hati saya tidak terima Ustaz. Tapi ketika saya mendengarkan apa yang tadi antum sampaikan, saya jadi merasa bahwa sejak 6 bulan itu semua berawal dari kebencian itu. Jadi semua isu negatif yang ada di departemen saya itu ngarahnya ke saya semua Ustaz. Kata dia, sejak 6 bulan yang lalu itu, sejak saya memutus tali silaturahim sama ibu saya,
Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dapat pertanyaan begitu, saya masuk, saya bilang begini, loh mas, Allah itu, Allah saja, ketika orang tua kita ngajak kita untuk berbuat syirik, Allah masih bilang sama kita, fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jangan kau taati ajakan syiriknya, tapi jangan kau kurang ajar. Coba, saking Allah itu memuliakan orang tua kita, walaupun katakanlah orang tua kita ngajakin kita syirik, kata Allah, jangan kau taati ajakan syiriknya, karena itu sebuah konsekuensi dalam konsekuensi iman. Tapi jangan kau kurang ajar, tapi kau tetap harus mensahabati orang tuamu dengan adab dan sopan santun. Allah begitu mas. Maka rasa benci yang ada di dalam hati kita itu petaka bagi kita. Hati kita kalau sampai benci sama orang tua karena kesalahan mereka, katakanlah begitu, namanya juga orang tua kita manusia. Paham nggak? Kalau orang tua kita ini manusia, Pak, ada potensi salah dia. Ada potensi salah. Dan kita perlu terus mengatakan di dalam orang tua kita itu punya potensi salah. Tapi jangan sampai karena kesalahan 1, 2, 3 bahkan sampai 100 kesalahan kita kita menyembunyikan rasa benci kita kepada mereka. Nggak boleh. Tidak ada satu alasan pun yang membuat hati kita ini layak untuk benci sama orang tua. Nggak ada. Karena mau kesalahan seperti apapun, orang tua itu gak pantas dibenci. Karena begini, kesalahan mereka itu tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan, perlindungan, rasa cinta yang mereka sudah kasih sama kita sejak kita berada dalam kandungan sampai kita berada di episode kita hari ini. Gak akan mungkin. Sampai Rasul itu bilang, tidak ada satu anak pun yang bisa balas jasa sama orang tuanya. Kecuali kalau ada budak, kalau ada orang tuanya menjadi budak, lalu kemudian anaknya membebaskannya, baru dia bisa balas jasa. Masalahnya sekarang kan ada budak, nggak bisa, kita nggak punya kesempatan. Maka memendam rasa benci sama orang tua itu petaka bagi seorang anak. Itu petaka. Walaupun orang tuanya non muslim, kita nggak pernah punya kelayakan itu. Maka lihat kalimat Ibrahim. Ibrahim betul-betul menjaga setiap kalimatnya sama ayahnya. Walaupun Ibrahim benci dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Benci dengan apa yang dilakukan, bukan benci sama ayahnya. Itu beda. Ibrahim selalu mengatakan, ya abati, duhai ayahanda, duhai ayahku yang tercinta, duhai aku yang tersayang, dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kemudian bagi kita untuk selalu bersifat ta'zim, bersikap hormat, bersikap memuliakan kedua orang tua kita, karena dua-duanya adalah pelita bagi kita. Imam Ibnu Abbas itu ketika beliau mentafsirkan surah Al-Ahqaf ayat ke-15 yang bunyinya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'at kurha, sampai akhir itu panjang. Itu Ibnu Abbas bilang dalam tafsirnya, beliau mengatakan, seandainya ada seorang anak yang dia pintar, dia cerdas, zaki, salih sekali, dia menjaga salatnya 5 waktu, menjaga zikirnya sama Allah, menjaga salat qiyamul lailnya sama Allah, bahkan dia selalu berdoa pada Allah agar semua harapannya terkabul, tapi kok hidupnya selalu gelisah, banyak masalah, seperti tidak ada habisnya. Bisa jadi, kata beliau, ada bermasalah antara dia dengan orang tuanya, ada masalah. Maka kalau kita nggak bisa harmonis sama orang tua, nggak bisa harmonis kita sama Allah. Walaupun kita sudah, apa bahasa kita, rukuk sujud panjang, Allah itu tutup mata dengan anak yang nggak pernah bisa bakti sama orang tua. Walaupun dia salih. Ya mestinya kalau salih ya bakti sama orang tua, apa ya? Kalau nggak bakti berarti nggak salih. Nampak salih. Loh iya betul.
Saya baru ingat bagaimana baginda Rasul itu bilang sama kita dalam hadis yang selalu kita sampaikan, bahwa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu mati maka semua terputus kecuali 3. Itu kan kalimat terakhir, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang harus salih, yang kemudian dia punya kesempatan doakan orang tuanya. Kenapa pentingnya sih baginda Rasul kemudian mengikat kalimat walad itu dengan salih? Kan setiap anak selalu doakan orang tua, gitu kan Pak? Gitu kan? Iya apa enggak? Enggak Pak. Enggak semua anak doakan orang tua. Gimana dia mau doakan orang tua, sholat aja lupa dia? Iya kan? Maka Rasul merasa penting untuk memberikan ikat pada kalimat terakhir ini, wa waladin salihin yad'u lahu. Bukan wa waladin yad'u lahu, tapi wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang harus salih, yang dia pasti punya kesempatan bilang sama Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tapi kalau enggak salih, enggak punya kesempatan dia bilang itu, Pak. Maka kita cek diri kita sendiri, gak usah cek anak kita. Nanti habis ini pulang cek sama anak. Kamu bilang enggak gitu, cek kitanya. Coba cek kitanya. Kita ini setiap hari bilang enggak sama Allah? Ingat enggak kita bahwa kita punya orang tua walaupun sudah meninggal atau masih hidup, kita sempat enggak bilang sama Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir? Atau kita lupa? Gak pernah. Itu jangan, karena kalimat waladin salih ini menjadi indikator bahwa anak salih itu pasti gak pernah lupa. Allah pasti tuntun hatinya untuk selalu punya kesempatan mendoakan orang tua. Maka ketika dia mendoakan orang tua, maka mustahil bagi dia untuk tidak bakti sama orang tua. Ya kan? Kalau kita ini sudah setiap hari doakan orang tua, mustahil bagi kita untuk kemudian berani, kemudian durhaka sama orang. Karena kita berharap orang tua kita terbaik. Maka cek Pak, cek, setiap kita cek. Jangan nanti pulang cek anak kita. Cek dulu kitanya, baru nanti ajari pada anak kita. Maka itu yang diajarkan Ibrahim. Maka nanti anak-anaknya pun itu menjadi anak-anak yang selalu bakti sama Ibrahim. Coba kalau kita mengukur kebaktian Ismail kurang apa coba? Ismail itu Pak, kalau anak sekarang itu pasti besar kemungkinan gak bakalan taat sama ayahnya. Kenapa? Karena Ismail itu dia kecil tanpa ayah. Kecil tanpa ayah. Datang minta sembelih. Coba kalau anak sekarang mau ya, kon sopo? Dari kecil yang nggak pernah datang, tiba-tiba sekarang datang minta nyembelih. Maka Ismail tuh kurang taat apa sama Ibrahim? Itu pengaruh dari ketaatan Ibrahim. Maka para ulama mengatakan bahwa ketaatan orang tua itu menjadi punya potensi jadi hidayah bagi anaknya, penyebab hidayah. Tapi kemaksiatan orang tua itu punya potensi menjadi penyebab anak tertumbal. Anak jadi tumbal. Bukan jadi tumbal rorokidur, Pak, bukan. Jadi tumbal itu ya anaknya itu jadi korban. Jadi nggak apa ya? Gak salih gitu. Maka Ibrahim dengan sebaik itu dia melahirkan anak yang luar biasa. Ya karena juga dia dengan ayahnya itu hormat. Walaupun Ibrahim benci dengan kelakuan ayahnya, tapi dia hormat terus sama ayahnya. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, setelah ayahnya memang sudah didakwahi, tapi rupanya juga tidak kunjung, bahkan mengancam, kalau kau tetap begini sama aku, tetap benci sama berhala-berhalaku, kau tak rajam. Kalau nggak tak rajam, kau tak usir. Sampai segitunya.
Maka Ibrahim juga mulai kemudian berdakwah kepada di sekelilingnya. Maka nanti di hari kiamat ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu masuk ke surga dan ayahnya masuk ke neraka, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayahnya masuk ke neraka, itu ayahnya tiba-tiba datang kepada Ibrahim dalam keadaan terpuruk, kemudian berdebu. Kemudian ayahnya bilang begini, Ibrahim bilang begini, alam aqul laka la ta'sini, wahai ayah, bukankah aku sudah pernah bilang sama engkau untuk tidak bermaksiat, untuk la ta'sini, untuk tidak bermaksiat atau menyelisihi aku. Fayaqulu lahu abuhu, maka ayahnya itu Azar itu bilang begini, fal yaum la asik, ya sekarang aku nggak bakalan nentang kamu wahai Ibrahim, aku ikut kamu di hari kiamat, aku ikut kamu. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Lalu kemudian Ibrahim mohon sama Allah, ya Allah, bukankah engkau menjanjikan kepadaku agar aku tidak bersedih? Wa ayyu khizin akhza min abil abad, dan tidak ada yang membuatku lebih sedih dibandingkan aku jauh dari abiku. Antara surga dan neraka, ya Allah, masukkan surga. Maka Allah bilang, inni haramtul jannata 'alal kafirin, sungguh aku mengharamkan surga atas orang. Tidak diterima. Terima. Gak ada gunanya. Aku sudah mengharamkan surga untuk kafir, maka ayahmu tetap di neraka. Maka itu yang kemudian Allah menegur Ibrahim untuk tidak memintakan ampun bagi ayahnya setelah ayahnya meninggal. Maka jemaah yang dirahmati Allah, penting sekali bagi kita untuk tetap taat sama orang tua dalam kondisi dan situasi apapun. Sebagaimana saya jelaskan tadi, orang tua kita itu manusia, dia punya potensi untuk melakukan salah, tapi jangan sampai kesalahan yang 1, 2, 3, 4 itu membuat kita lupa dengan berbagai macam kebaikan yang sudah orang tua kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Sudah menjelang 7:30, kita tutup dengan bersama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-syarri wad-dhayr, waj'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa ighfir ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu semua, kajian kita ikuti bersama, kita ucapkan kepada Ustaz Wahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita sudah masuk tentang kisah Nabi Ibrahim, salah satu rasul yang masuk ulul azmi, gelar Khalilullah, dan satu teladan yang penting yang disampaikan oleh seperti yang bisa kita ambil di Nabi Ibrahim adalah bagaimana membina keluarga, bagaimana beliau ini yang hanya seorang tetapi kemudian digambarkan oleh Allah dengan gambaran umat, karena beliau memiliki hampir semua sifat baik.
manusia. Dan beliau adalah salah satu rasul yang dipilih oleh Allah, bukan hanya secara pribadi tapi juga seluruh keluarga. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengharapkan keluarga yang soleh solehah, mengharapkan anak-anak yang soleh solehah, itu harus kita awali bagaimana kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekalipun kedua orang tua kita ini mungkin berbeda pandangan, bahkan berbeda keyakinan. Bahkan bisa jadi orang tua kita mungkin, mudah-mudahan hidayah, mungkin juga masih jauh dari hidayah, karena masih banyak orang tua seangkatan orang tua kita itu yang apa ya, bahasa kesawen ya, abangan gitu ya. Sekalipun statusnya muslim tapi lebih yakin dengan apa keyakinan. Tapi demikian tidak ada satu alasan pun yang membenarkan kita untuk tidak takdim terhadap kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa menjadi anak-anak yang biasa memuliakan orang tua, bahkan sekalipun orang tua kita ini telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan. Mudah-mudahan masih belum Ramadan ya. Nah, belum, berarti masih ada satu tadi, kemudian kita akan lanjut setelah Ramadan. Mari majelis ini kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.